Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji terakhir beliau, ibadah haji perpisahan. Waktu itu dihadiri sekitar 150.000 jamaah. Dalam haji wada ini beliau menyampaikan pesan-pesan yang sangat mengharukan. Pesan tentang persamaan hak, pesan tentang pedoman untuk umat Islam, pesan tentang mengangkat derajat kaum wanita. Setelah beliau menyampaikan semua itu, tiba-tiba Nabi menghadapkan pandangannya ke arah para sahabat. Dengan suara yang amat berwibawa beliau bertanya, hal qad ballaghtu? Apakah aku telah sampaikan semua? Apakah aku telah sampaikan semua yang diwahyukan Allah kepadaku? Aku sampaikan padamu semua. Semua menjawab dari para sahabat sambil menitikkan air mata. Na'am qad ballaghta ya Rasulullah wa qad addaita al-amanata wa nasahta al-ummah. Benar Rasulullah, kau telah menyampaikan semua yang diwahyukan kepada. Kau telah menyampaikan amanah itu dan kau telah membimbing umatmu Rasulullah. Ini kalimat yang diungkapkan para sahabat-sahabat. Nabi menutup kalimatnya yang sangat penting sekali. Wal yuballighu syahid al-ghaib. Maka sampaikan yang hadir di sini kepada mereka yang tidak hadir. Inilah saudara-saudara kewajiban dakwah setiap manusia muslim, menyampaikan kebenaran agama. Yang hadir di sini kata Nabi sampaikan pada yang tidak hadir. Memperhatikan pernyataan Nabi yang terakhir ini saudara-saudara. Maka semua sahabat Nabi berdakwah dengan sungguh-sungguh. Mereka keluar dari kota Madinah, keluar dari Mekah, merantau ke berbagai negara. Ratusan sahabat Nabi yang meninggal dan dikubur di Mekah dan Madinah hanya kira-kira 20.000 orang. Semuanya keluar dari Jazirah Arab, bahkan Afrika Utara, ke Afrika Tengah, ke Afrika bagian Barat, ke Afrika bagian Timur, ke Asia Muka, ke Asia Selatan, terus masuk ke Asia.
Demikian bersungguh-sungguhnya para sahabat berdakwah, saudara. Sama kemudian Islam menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, Nabi berhasil mengislamkan seluruh jazirah Arab. Para jamaah bayangkan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan para sahabatnya. Berkembang terus sehingga Anda lihat dalam sejarah. Kapan masuknya Islam ke Nusantara waktu itu? Belum ada Indonesia. Ke Nusantara. Saudara, pada abad ke-7. Ini kekuatan dakwah Islam. Semua bergerak, semua berjalan, tidak diatur dari atas. Masing-masing punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan perintah Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu bismillah satu ayat. Maka Islam yang datang kira-kira 600 tahun sebelum Islam 600 tahun agama Nasrani sampainya ke Indonesia sudah lebih abad ke-7. Mereka orang-orang Nasrani masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-15, 1500 sekian. Jadi nggak ada saudara dakwah itu kemudian diri dari atas begini. Enggak, semua muslim berdakwah. Dan mereka berdakwah tidak mengharapkan upah dari yang lain. Mereka berdakwah dengan apa yang dia miliki. Banyak pedagang yang berdakwah sambil dagang. Begitu dia dapat rezeki, dia bangun masjid sendiri. Dia bangun madrasah sendiri. Di daerah-daerah yang di mana Islamnya masih minoritas, banyak pengusaha-pengusaha kita. Pegawai-pegawai kita yang membangun semua itu dengan dana sendiri. Kemudian waktu dia mencari gurunya, nggak dapat dia ambil gurunya dari kampungnya untuk mengajar di situ, dibayar oleh dia. Ini bahwa kekuatan dakwah Islam yang tidak bisa dibendung. Karena itu para jamaah sekalian, kita harus ikut andil. Jangan kita terlena dengan kehidupan kita sehingga kemudian kita lupa tidak ikut berdakwah, Anda menyesal. Sampaikan, tapi saya Islamnya, pengetahuan agamanya nggak banyak. Biarpun nggak banyak, sampaikan. Anda bisa Fatihah, sampaikan Fatihah Anda. Anda bisa ayat-ayat pendek, sampaikan. Sampai Anda bisa Bismillah, sampaikan Bismillah. Itu bagian dari dakwah. Maka perintah tegas dari Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan argumen-argumen rasional, dengan argumen-argumen yang bersifat filosofis. Itu menghadapi kalangan intelektual, kalangan ilmuwan, pakai hikmah penjelasan. Yang kedua, wal mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang menyentuh kalbu manusia, yang masuk fi sumimi qalbi, masuk dalam lubuk hati manusia. Itu untuk orang-orang awam, dakwah. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, dan bertukar pikiran kamu, berdebatlah kamu dengan kelompok-kelompok orang yang selalu mengkritik Islam. Dari berbagai sisi mereka mengkritisi Islam. Kita jawab semua dengan argumen yang mereka gunakan. Maka lahirlah dalam Islam itu para filosof, lahir berbagai macam ulama-ulama dengan corak yang berbeda-beda. Ada ulama yang mempelajari filsafat, saudara. Ada ulama yang mempelajari ilmu yang ke timur sini, ya, yang disebut ilmu paranormal. Kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, sampainya dakwah pada kita ini, kita banyak berutang jasa kepada para pendahulu kita. Maka tidak ada lain, kita juga harus lakukan dakwah seperti pendahulu kita. Disinilah para jamaah sekalian, dakwah harus ditegakkan. Dan setiap muslim adalah seorang da'i.
menyeru kepada kebenaran. Disinilah yang harus kita kembangkan lebih. Dan ternyata para jamaah sekalian, sampai sekarang menurut penelitian yang paling akhir, agama yang paling cepat pertumbuhannya adalah agama Islam. Itu di Eropa Barat, di Amerika, beberapa tempat lain. Pertumbuhannya sangat cepat. Karena apa? Tadi kekuatan yang nggak bisa dibendung. Setiap orang berdakwah. Ini yang nggak terjadi pada agama lain. Agama lain yang berdakwah itu tokoh-tokohnya aja. Atau petugas-petugas yang kita enggak. Semua muslim. Para jamaah sekalian, semoga kita semua bisa melanjutkan misi Rasulullah dan misi para sahabat, terutama dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Semoga kita bisa menapaki jalan mereka menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.